Sahabat sekalian, sepulang dari umroh awal tahun 2025 ini saya mendapatkan pertanyaan dari sejumlah sahabat, sejumlah kawan yang galau, yang risau dikarenakan anak-anaknya yang usia remaja, usia muda atau generasi milenial ini sedang galau terhadap akidah keagamaannya, khususnya akidah keislamannya. Dikarenakan sekarang ini di internet, di media sosial, ya platform segala macam, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan sebagainya, bermunculan itu akun-akun dengan narasi-narasi yang melakukan provokasi terhadap akidah, keyakinan beragamanya. Mereka ini mengatasnamakan pendekatan ilmiah katanya, logis, rasional, analitik, empirik, dan seterusnya. Dan kemudian menghujat bahwa akidah keagamaan, khususnya adalah akidah Islam katanya, itu tidak logis, tidak rasional, tidak ilmiah, dan sebagainya. Dan kemudian mereka melakukan provokasi, bahkan cenderung memberikan hasutan kepada kalangan anak-anak muda yang sesungguhnya memang belum matang secara pemikiran. Baik itu secara ilmiah dalam arti akademis maupun pemikiran-pemikiran kematangan secara kedewasaannya. Nah, karena itu sahabat sekalian, saya kemudian di tahun ini memunculkan satu program yang namanya Hujjah. Apa itu Hujjah? Hujjah itu adalah argumentasi. Argumentasi yang diberikan secara logis, secara rasional, secara empirik dengan dalil-dalil yang jelas untuk melandasi akidah keagamaan kita. Karena itu di dalam hujjah ini saya selalu menyampaikan dua hal. Yang pertama hujjah secara nakliyah, yaitu mengajukan dalil-dalil bahwa akidah Islam itu adalah akidah yang kokoh secara hujjah, secara dalilnya. Yang kedua adalah hujjah akliyah, argumentasi secara logis, secara rasional, secara analitis, secara ilmiah, secara bahkan data-data empiriknya. Sahabat sekalian, di dalam Islam itu diajarkan bahwa kita ini harus memiliki hujjah, tidak boleh ikut-ikutan. Karena itu provokasi pemikiran semacam ini dalam satu sisi itu bisa dianggap baik atau setidak-tidaknya saya menganggap baik dalam arti ini akan men-challenge, menantang kita untuk melakukan proses pemikiran yang disebut Al-Quran sebagai tabayun. Bahwa beragama ini harus melalui proses pemahaman secara ilmiah. Tetapi yang kedua, provokasi itu bisa bersifat negatif ketika sifatnya menghasut dan kemudian tidak utuh di dalam menyampaikan argumentasinya, tetapi seakan-akan itu logis, seakan-akan itu rasional, seakan-akan itu analitik dan ilmiah bahkan empirik. Saya ingin menunjukkan sejumlah narasi yang dibangun oleh channel-channel tertentu yang melakukan provokasi pendangkalan akidah umat Islam itu. Kita tidak memandang siapa orang yang berbicara di sana. Karena secara ilmiah maupun secara keislaman, kita tidak perlu memandang siapanya atau setidak-tidaknya poin yang lebih penting adalah apa yang dibicarakannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya menyampaikan, jangan kalian lihat siapa yang bicara, tapi dengarkanlah apa yang dibicarakannya. Demikian pula di kalangan masyarakat ilmiah, lebih bertumpu pada objek narasi yang sedang dibangun atau dipresentasikan, diajukan ke masyarakat ilmiah untuk mendapatkan tanggapan. Kita tidak boleh melakukan ad hominem misalnya, menyerang orangnya. Karena itu di dalam program hujjah ini kita akan fokus kepada apa yang dibicarakan. Bahwa yang menyampaikan itu ada yang berlatar belakang dokter, ya. Ada yang berlatar belakang YouTuber, oke. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berlatar belakang pendidikan Islam dari keluarga yang religius, bahkan mengklaim dia hafal Al-Quran dan seterusnya. Itu tidak menjadi poin di dalam kajian kita, tetapi kita akan mengkaji apa yang dia sampaikan dalam narasi-narasinya.
Dalam kesempatan yang pertama ini, saya ingin mengambil contoh dan ingin menjawab apa yang disampaikan di dalam channel Forbidden Question. Yang menyampaikan di sana adalah seorang anak muda yang bernama Kumaila Hakimah. Dia menyampaikan provokasi-provokasi pemikiran terkait dengan akidah Islam. Dan itu menjadi perhatian kalangan anak-anak muda dikarenakan memang dia menyasar segmen muda itu. Tetapi ketika dia mengemukakan argumentasinya yang seakan-akan ilmiah itu, ternyata banyak sekali cacat logika, cacat rasionalitas, bahkan analisanya yang tidak dilakukan secara metodologi ilmiah yang baik, itu memunculkan satu kesimpulan-kesimpulan yang kemudian terdistorsi dan cenderung menyesatkan. Karena itu kita perlu mengulas ini supaya juga didengarkan oleh mereka yang terprovokasi oleh narasi-narasi itu. Dan kemudian melakukan perbandingan secara logis, secara rasional, secara analitik, secara ilmiah. Misalnya, apa yang disampaikan oleh Kumaila berikut ini. Tuhan itu kan nggak ada, tapi kok ada? Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan ya? Nah sahabat sekalian, di dalam episode ini dia mengemukakan suatu provokasi terhadap ketauhidan. Dia mengatakan tadi bahwa Tuhan itu kan nggak ada. Kok jadi ada sih? Tadinya saya pikir dia akan menyampaikan argumentasi yang mendalam secara logis, rasional, analitik, metodologis, paradigmatik. Ternyata tidak. Karena kemudian dia menyusuli dengan ungkapan yang sederhana di belakangnya yang seakan-akan logis dan rasional, tetapi sesungguhnya jumping logikanya, jumping rasionalitas, dan kemudian jumping konklusi atau jumping kesimpulan. Dia mengatakan Tuhan itu kan tidak terlihat, tidak bisa dibuktikan. Kenapa ya banyak orang mempercayai keberadaan Tuhan? Sahabat sekalian, bagi orang yang tidak terbiasa melakukan analisa secara paradigmatik dan kemudian secara metodologi ilmiah, maka ungkapan itu seakan-akan benar. Bahwa sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dibuktikan, itu pasti tidak ada. Jadi kecerobohan di dalam kesimpulan dia adalah, di depan dia sudah mengatakan, Tuhan itu kan nggak ada. Tetapi argumentasinya ternyata sesederhana itu, sesimpel itu, bahkan sedangkal itu. Dengan mengatakan, kan tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, maka itu tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak ada. Ini adalah jumping konklusi dan kesalahan yang sangat fatal secara logika dan rasional. Sahabat sekalian, begitu banyaknya hal-hal yang tidak bisa dilihat, tetapi ada. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan atau di masyarakat ilmiah. Misalnya nih, terkait dengan kemampuan penglihatan kita. Penglihatan kita itu hanya mampu melihat cahaya tampak yang frekuensinya ada di sekitaran 10⁻14 Hz atau denyutan per detik. Kalau frekuensinya di bawah itu, misalnya sinar inframerah, itu tidak bisa terlihat oleh mata. Tetapi itu ada. Atau ada sinar X, itu ada, tetapi tidak terlihat oleh mata. Ada sinar alfa, beta, dan seterusnya, banyak sekali frekuensi gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat oleh mata, tetapi itu ada. Bahkan di atasnya ada gelombang-gelombang misalnya ultraviolet misalnya. Itu ada, tetapi mata kita tidak mampu menangkapnya. Itu baru dari urusan atau dalam sudut pandang frekuensi gelombang. Belum lagi secara material. Mata kita itu hanya bisa melihat hal-hal yang ukurannya sedang saja, benda-benda yang ukurannya sedang. Semakin kecil di skala molekul sudah mulai tidak terlihat oleh mata. Tetapi ada, apalagi lebih kecil lagi, atom, partikel subatomik, proton, neutron, dan seterusnya. Quark, apalagi di skala kuantum.
partikel-partikel pembawa gaya. Semua itu ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Bahkan dalam skala yang lebih besar, dari ukuran sedang, dalam skala makrokosmos, penglihatan kita tidak mampu menjangkau benda-benda yang ukurannya sangat besar. Semakin besar itu, maka sudut pandang mata kita tidak mampu menjangkaunya. Itu adalah secara materi. Yang berikutnya lagi secara ruang. Berada di balik dinding kita nggak bisa melihat, tapi barangnya ada. Non jauh di sana tidak terlihat, tetapi barangnya ada. Didekatkan menempel di mata, barangnya ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu secara ruang, belum lagi secara waktu. Apa yang terjadi kemarin, kita sudah tidak bisa melihatnya. Bahkan 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, kita sudah tidak bisa melihatnya. Demikian juga peristiwa di masa depan, tahun depan, bahkan bulan depan, minggu depan, esok hari, 1 jam kemudian, 1 menit kemudian, kita tidak bisa melihatnya. Jadi sahabat sekalian, betapa dangkalnya seseorang yang menyimpulkan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan dan belum bisa dibuktikan, itu adalah memberikan kesimpulan semua itu tidak ada. Ini yang saya maksudkan, seakan-akan apa yang disampaikan oleh forbidden question, ya narasi yang disampaikan di sana terkait dengan Tuhan, itu seakan-akan ilmiah, seakan-akan logis, seakan-akan rasional, dan itu memprovokasi anak-anak muda yang belum matang pemikirannya. Ternyata argumentasinya sangat lemah dan jumping secara logika, secara rasional, secara analitik, tidak paradigmatik, dan seterusnya. Artinya sangat lemah secara ilmiah, digunakan sebagai metodologi untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa orang-orang yang seperti ini sesungguhnya ilmunya belum sampai, tetapi memberikan persangkaan atau melakukan dugaan-dugaan prasangka terhadap sesuatu yang ilmunya belum sampai. Allah berfirman misalnya di dalam surat An-Najm ayat 28. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Padahal sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun untuk mencari kebenaran. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian di episode yang pertama ini. Tunggulah episode yang berikutnya, kita akan perdalam apa yang sudah kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Salam.